Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan keafiatan. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita sama-sama membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pertama, yang selanjutnya kami akan mulai dengan suatu pokok pembahasan saya, yaitu modul ajar, ya. Modul ajar. Jadi dalam modul ajar ini agenda yang akan kita lalui yaitu pertama konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, yang selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip penyusunan modul ajar, dan yang keempat adalah prosedur penyusunan modul ajar. Sebentar ini Pak Ihad, tidak bisa ini Pak. Sebentar dulu. Tidak apa-apa Pak Instruktur. Tali terus apa pindahkan bicara panah ke bawah. Terus kita klik aja ini. Ya, saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar atau komponen modul ajar. Yang ketiga adalah prinsip penyusunan modul ajar. Dan yang keempat adalah prosedur penyusunan modul ajar. Selanjutnya, ya, kami akan bahas tentang konsep modul ajar. Ya, jadi modul ajar itu yaitu adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Yang kedua, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul yang ketiga yaitu konsep modul ajar, yaitu modul ajar disusun dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang keempat adalah guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya, selanjutnya ya, komponen modul ajar, ya. Guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen dan menjadi dasar dalam penyusunannya. Yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambah sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan, sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, oleh sebab itu, ya, modul ajar yaitu komponen-komponen daripada modul ajar. Yang pertama yaitu informasi umum, ya. Jadi komponen modul ajar itu yang pertama bersifat informasi umum, ya. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari, ya. Yang pertama tadi, yang tiga itu yaitu informasi umum,
itu ada pembagiannya, itu yang kami akan jelaskan adalah identitas modul ya. Jadi informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun ya, institusi dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua ya, daripada identitas modul itu adalah jenjang sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA. Dan ketiga yaitu kelas. Dan yang keempat yaitu alokasi waktu. Penentu alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Nah, B yaitu komponen daripada informasi umum ini adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajaran yang dirancang. Ya, yang C, ya bagian yang C yaitu profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Nah, di dalam modul pembelajaran, profil Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, ya. Jadi tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Nah, selanjutnya poin yang C yaitu profil Pancasila. Nah, profil Pancasila ini ada 6 dimensinya di dalam profil Pancasila, saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat dengan jelas di dalamnya ya. Kita bisa lihat di dalamnya yaitu 6 dimensi Pancasila itu yaitu yang pertama adalah materi atau isi pelajaran. Yang kedua, pedagogik dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Ya. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil Pancasila yang telah ditetapkan. Ya, yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya yaitu D, sarana dan prasarana. Ya, sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lainnya yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, selanjutnya ya. Informasi umumnya itu tentang sarana dan prasarana. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan materi peserta, mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi maupun sarana dan prasarana yang penting untuk memahami kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang dan lain sebagainya. Ya, peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, ya, mampu berpikir aras tinggi, host dan penampilan pemimpin. Ya. Ya, yang F yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan yaitu PJJ daring, dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan yaitu PJJ luring dan blend learning. Nah, selanjutnya yang kita masuk kepada komponen modul ajar yang bersifat inti ya, yaitu yang akan kami jelaskan tentang tujuan pembelajaran.
Jadi tujuan pembelajaran terus harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Sebagai bentuk dari unjuk pemahaman, tujuan pembelajaran menunjukkan kegiatan belajar, ya, sumber daya yang digunakan sesuai dengan keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan pemahaman. Ya, selanjutnya jawabannya bisa berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi dan juga prosedural, memahami konseptual, pemikiran selama penampilan dan kolaboratif dan strategi. Ya, selanjutnya C yaitu pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik dibuat oleh seorang guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Ya, jadi kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, misalnya pada pembelajaran menulis, ya, menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik dengan berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Ya, selanjutnya. Dan untuk apa? Dan untuk membuat akhir cerita yang akan masuk diusulkan, ya. Ya, selanjutnya E yaitu asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi asesmen, ya. Jadi jenis-jenis asesmen. Asesmen sebelum pembelajaran yang dinamakan diagnostik, ya. Asesmen proses pembelajaran namanya formatif, ya. Asesmen pada akhir proses pembelajaran namanya sumatif, ya. Ya, selanjutnya F yaitu pengayaan dan remedial, ya. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai referensi contohnya lembar kerja, kegiatan yang berbeda dan dengan kelas. Nah, selanjutnya, ya, yang menjadi lampiran daripada modul ajar ini adalah satu lembaran kerja peserta didik, ya. Ya, lembaran kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non reguler, ya. Ya, selanjutnya lampiran yang kedua yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir daripada pembelajaran. Ya, selanjutnya yang lampirannya yaitu C yaitu glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Ya, selanjutnya untuk lebih sempurnanya suatu modul ajar itu perlu ditampilkan daftar pustaka, ya. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber, ya, sumber belajar, buku, ya, majalah, koran, situs internet dan narasumber dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi telah kami sampaikan, ya,
komponen atau modul-modul ajar atau materi-materi saya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu mengerti dan alhamdulillah supaya bisa menyusun nanti di instansinya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman tentang modul ajar saya ini ya. Mungkin ada masukan dan lain sebagainya dari teman-teman. Silakan. Silakan. Yang mau nanya siapa? Ya. Satu orang saja penanya ya, waktunya masalahnya ini sudah. Iya, iya, iya. Ya. Oh, mau Coba. nanya Pak Instruktur. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Pak Instruktur. Namun ada satu sedikit yang membuat saya bingung ini Pak Instruktur, yang membuat saya resah. Iya. Ini terkait dengan kesulitan-kesulitannya di dalam menyusun modul ajar ini. Kira-kira apa yang membuat kita yang kendala-kendala kita dalam menyusun modul ajar ini? Kesulitannya kira-kira apa Pak Instruktur? Bisa kita dijelaskan? Biasanya apa tempat rancaunya, sulit-sulitnya? Terima kasih. Iya. Tempat rancunya ya, tempat kita kesulitan ya, yaitu dalam komponen inti ini Pak ya. Jadi dalam komponen inti ini ya kita harus ya sebaiknya ya harus menentukan tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, ya, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen pengayaan dan remedial. Dan selanjutnya yaitu refleksi peserta didik dan guru. Nah, mungkin itu jawaban dari para instruktur ya. Mungkin bagaimana lanjutnya terus? Ya, siap. Cukup. Ya, cukup. Ya. Sudah Ya, mengerti. terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ihad, Kayak ditutup. Pak Mungkin Ihad. bisa dimatikan. Persentasenya. Rekamannya mungkin bisa dimatikan dulu. Nanti puas. Ya. Dan tampilannya juga dikeluarkan. Ya, siapa selanjutnya? Siapa saya? Nggak apa-apa, saya duluan. Pak Riyad. Saya dulu Pak ya. Ya. Kalau mau hujan ini nanti tidak kedengeran di rumah saya. Oh, Banyak spanduk ini di rumah. Nggak apa-apa. Nanti Ya. silakan langsung saya mulai.